Halo sobat semua, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan kalian semua panjang umur, sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sang sopir pahlawan aspal. Kisah penuh pelajaran tentang keberanian seorang sopir truk yang selama ini selalu mengalah dengan geng moge arogansi. Namun akhirnya memilih untuk bangkit membela harga diri dan kebenaran. Di balik wajahnya yang tenang, Timbul, atau yang akrab disapa Cubung, menyimpan jejak kerasnya hidup di atas roda 12. Ia bukan sekadar sopir truk, ia adalah penjelajah aspal yang telah menaklukkan ribuan kilometer jalan lintas Jawa hingga Sumatera. Setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap malam panjang yang ia lalui telah mengukirnya menjadi pria baja yang jarang mengeluh. Hidup baginya adalah muatan yang harus sampai tepat waktu. Di kampungnya, Brebes, ia dikenal sebagai anak petani bawang yang gigih. Ayahnya dulu seorang sopir juga, tapi meninggal saat Cubung masih kecil karena kecelakaan di jalur yang sama yang kini ia lintasi setiap hari. Trauma itu tidak membuatnya takut, justru menjadi alasan ia terus melaju. Ia ingin membuktikan bahwa jalan bukan tempat untuk mati, tapi tempat mencari penghidupan. Truk besar berwarna merah yang ia kemudikan adalah rumah bergerak baginya. Sebuah truk tua namun kokoh, yang telah menemaninya selama 6 tahun. Di kaca spion tergantung gantungan kecil berbentuk bawang, simbol pekerjaannya, juga simbol harapan keluarga petani yang bergantung pada tangannya. Jika muatan terlambat atau rusak, banyak dapur tak akan mengepul. Cubung adalah tipe orang yang memilih diam meski diinjak. Ia selalu mengalah di jalan demi menghindari keributan. Ia terlalu sering melihat sopir ditangkap atau diperas hanya karena melawan orang yang lebih kuat atau berkuasa. Ia sadar, sopir selalu dianggap masyarakat kelas bawah, mudah disalahkan, mudah diremehkan. Malam itu, mesin truk menggeram menembus gelapnya lintas timur. Udara lembab khas pesisir, lampu jalan redup, dan suara jangkrik menyatu dengan deru knalpot besar. Di sampingnya, Gilbert, kenek muda penuh semangat, sesekali tertidur bangun, menjaga agar Cubung tak terlelap. Mereka membawa bawang merah kualitas super muatan bernilai puluhan juta, permintaan dari pasar besar di Palembang. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Intuisi Cubung berbisik tak nyaman sejak keluar dari pelabuhan. Aspal seakan menyimpan ancaman. Ia sempat memandangi langit gelap tanpa bintang, pertanda buruk menurut kepercayaan sopir jalanan. Tapi ia tetap melaju, karena berhenti berarti mengundang bahaya lainnya. Gilbert membuka percakapan, mencoba mencairkan suasana. "Bang, bener ya katanya sopir truk itu pejuang jalanan." Cubung tersenyum tipis, namun matanya tetap fokus ke depan. "Bukan pejuang, Gil. Kita ini cuma orang yang berusaha pulang. Itu aja." Jawaban sederhana itu justru menunjukkan seberapa berat hidup yang mereka jalani. Dan tepat ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara knalpot bising pecah dari belakang. Lampu-lampu putih menyilaukan dari kaca spion. Rombongan motor gede melaju seperti raja jalanan tanpa peduli siapapun yang tengah mencari nafkah di atas aspal ini. Cubung menarik napas panjang. Ia belum tahu bahwa malam ini, kesabarannya akan diuji hingga batas terakhir. Bagi banyak orang, bawang merah hanya sekadar bumbu dapur. Tapi bagi Cubung, itu adalah urusan hidup dan mati. Muatan yang ia bawa malam itu adalah hasil panen dari para petani di Brebes, orang-orang yang menggantungkan hidup pada setiap kilogram bawang yang sampai ke pasar besar Palembang. Ia memandang bak truknya sesaat melalui kaca spion, seolah melihat wajah-wajah lelah para petani yang menaruh kepercayaan penuh padanya. "Tanggung jawab" itu membuat Cubung tak boleh salah langkah. Ia tidak hanya membawa barang, tapi harapan. Jika terjadi apa-apa di jalan, macet panjang, kecelakaan, atau perampokan, akibatnya bisa fatal. Para petani akan menangis, harga bawang meroket, dan keluarganya pun ikut terdampak. Ia tahu semua itu, dan karenanya ia jarang tidur nyenyak ketika muatan masih di belakang. Gilbert yang masih setengah mengantuk mencoba bercanda, "Bang, kalau sampai muatan ini sukses, saya traktir kopi susu deh." Cubung tertawa kecil. Bagi mereka, secangkir kopi sudah merupakan hadiah besar setelah lelah berhari-hari di perjalanan. Namun tawa itu segera hilang saat suara knalpot moge semakin mendekat. Rombongan motor gede tadi kini tepat di belakang mereka. Lampu yang menyilaukan memaksa Cubung memperlambat laju. Para pengendara moge itu berteriak sambil membunyikan klakson keras-keras, meminta jalan seolah jalan raya adalah milik mereka.
Gilbert mulai panik. "Bang, ini kayak yang viral-viral itu," para moge arogan. Cubung tidak menjawab, ia hanya menggenggam kuat setirnya. Ia memindahkan gigi, mencoba mengalah seperti biasanya. Tapi para moge itu tidak puas. Mereka melaju zigzag, seolah menantang. Salah satu dari mereka menyalip terlalu dekat hingga hampir menyerempet bumper depan truk. Cubung berkeringat dingin, jika truk menggeser sedikit saja, nyawa motor itu bisa melayang dan ia yang dituduh sebagai pembunuh. Suasana menjadi tegang. Cubung menundukkan kepala sedikit, menahan emosi yang mulai mendidih dalam dadanya. Ia teringat pesan almarhum ayahnya. "Lebih besar dari, di jalan ini, jangan pernah kau jadi sumber malapetaka. Tapi kalau ada yang menantang kehormatanmu, jangan kau biarkan diinjak begitu saja." Napasnya terpegang di tenggorokan. Dalam diam, ia berdoa, semoga rombongan moge itu segera berlalu tanpa masalah. Namun, jalan masih panjang dan malam masih muda. Dan takdir, baru saja membuka lembaran gelapnya. Pada detik itu, Cubung tidak tahu bahwa muatan bawang merah yang tampak sederhana ini akan menjadi alasan sebuah pertarungan besar yang mengguncang dunia sopir di lintas timur. Moge-moge itu akhirnya melesat mendahului, tapi bukan untuk pergi, mereka malah mengurung laju truk Cubung. Beberapa di depan memperlambat kecepatan dengan sengaja, sementara yang lain mengitari sisi kanan dan kiri truk. Seakan mereka tengah menunjukkan siapa yang berkuasa di malam itu. Jalan raya lintas timur yang sunyi mendadak berubah menjadi arena intimidasi. Di antara mereka, ada satu motor yang berbeda dari yang lain. Lebih besar, lebih berisik, dan pengendaranya lebih sangar. Helm full face hitam dengan visor gelap, rompi kulit, dan postur tubuh tegap yang memancarkan aura pemimpin. Dialah Brahma, ketua geng touring moge bernama Serigala Besi. Orang yang terbiasa memandang rendah siapapun yang tak setara dengannya di jalan. Brahma menoleh sedikit ke arah Cubung sambil mengangkat jempol ke bawah, sebuah penghinaan. Ia lalu memasukkan kopling dan memuntahkan suara knalpot keras, membuat Gilbert tersentak ketakutan. "Bang, ini nggak beres, kita harus apa?" Suara Gilbert bergetar. Cubung menggertakkan rahang. "Kita lihat dulu apa maunya mereka." Salah satu anggota moge tiba-tiba memukul spion kiri truk hingga retak. Tawa mereka pecah memecah malam, seakan aksi itu hanya hiburan kecil dalam perjalanan mereka. Cubung menahan napas, menahan amarah yang mulai naik hingga kepalanya berdenyut. Namun ia masih mencoba bersabar, masih mencoba mengalah, karena ia tahu, sopir yang melawan sering berakhir dituduh sebagai biang kerusuhan. "Tahan bang, sabar," Gilbert berusaha menenangkan, padahal dirinya sendiri hampir menangis. Tapi kesabaran itu seperti benang tipis yang setiap detiknya semakin menegang. Cubung menatap garis putih jalan yang memanjang di depan, seolah memaksa. Dirinya tetap waras. Brahma melaju ke sisi kiri truk, menatap langsung ke kabin. Ia memberi aba-aba tangan, menyuruh Cubung menepi. Lalu ia menyambar kaca spion kiri yang sudah retak itu hingga terlepas dan terjatuh ke aspal. "Turun dari tahtamu, sopir rendahan." Brahma berteriak sinis meski helm masih menutupi wajahnya. Cubung terpaku. Ada bara yang menyala di matanya. Ia menekan pedal gas sedikit, menahan dirinya untuk tidak membalas. Tapi Brahma tidak berhenti. Ia menendang pintu kabin dan hampir membuat truk oleng. Saat itu juga, Cubung merasakan sesuatu dalam dirinya pecah. Kesabarannya yang selama ini menjadi tameng, mulai runtuh. Ia tahu satu hal, jika ini terus berlanjut, harga dirinya akan terlindas di bawah roda moge-moge itu. Malam itu, Brahma mengira ia sedang menunjukkan kekuasaan. Padahal ia baru saja membangunkan singa yang selama ini memilih tidur. Brahma dan rombongannya semakin berani. Mereka membentuk formasi seperti kawanan serigala yang mengepung mangsanya. Salah satu dari mereka menggeber gas di samping kabin, membuat suara knalpot memekakkan telinga hingga kaca kabin bergetar. Gilbert menutup telinganya, namun tatapannya penuh ketakutan menatap pemimpin moge itu. Cubung mencoba tetap menjaga laju kendaraan. Truk tua itu terus melaju, tapi tekanan mental yang ia rasakan jauh lebih berat dari muatan bawang merah yang ada di belakang. Setiap detik berlalu seperti pukulan yang menghantam harga dirinya. Ia mengingat semua kejadian yang dialami sopir lain, diinjak, diremehkan, disalahkan, hanya karena mereka tidak punya kendaraan mahal dan rompi kulit. Brahma sekali lagi mengarahkan motor ke sisi kiri truk. Ia melirik tajam ke arah Cubung sambil mengacungkan jari tengah. Lalu dengan enteng,
Ia menggesekkan lututnya ke pintu truk, meninggalkan goresan panjang dan dalam seolah itu hanya coretan kecil di dinding. Semua anggota moge tertawa puas, memandang Cubung seperti budak jalanan. Cubung menghela napas panjang, tangan kirinya menggenggam setir hingga buku-buku jarinya memutih. Dadanya naik turun, menahan amarah yang terus mendidih. Ia tahu betul, jika ia terpancing dan menabrak mereka, maka ia akan menjadi tersangka. Dan kehidupan yang susah ini akan seketika berakhir. Namun batas itu semakin menipis. Di depan, formasi moge mendadak berhenti mendadak, memaksa Cubung menginjak rem sekeras-kerasnya. Truk berguncang hebat sampai muatan bawang hampir terguling. Astagaa! Teriak Gilbert panik sambil memegang dashboard agar tak terlempar. Brahma memandang ke arah kabin, menantang. Ia mengetuk kaca depan dengan sarung tangan kerasnya, kemudian berkata lantang. Lebih besar dari, masih berani lewat sini kalau nggak mau tunduk sama kita. Hening sesaat, Cubung bisa mendengarkan detak jantungnya sendiri, keras, cepat, seperti genderang perang yang siap ditabuh. Sekilas ia melihat wajah ayahnya dalam pikirannya, wajah yang dulu selalu berkata agar ia sabar. Tapi kini, kata-kata itu tidak lagi bisa menenangkan hatinya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Cubung menepikan truknya perlahan. Raut wajahnya berubah. Bukan lagi wajah orang yang mengalah, melainkan wajah seseorang yang siap membalas semua penghinaan. Brahma tersenyum puas, mengira ia telah berhasil merendahkan sopir itu. Namun ia tidak tahu keputusan Cubung menepi bukanlah tanda tunduk, melainkan permulaan dari sebuah perlawanan yang tak akan pernah ia lupakan. Truk berhenti di bahu jalan. Lampu hazard berkedip-kedip seperti nada peringatan kemarahan yang akan meledak. Cubung menarik napas dalam-dalam. Ia tak lagi memikirkan risiko atau akibat. Yang ia pikirkan hanya satu, harga dirinya. Brahma turun dari motornya dengan langkah congkak, seolah ia adalah raja jalanan dan semua orang harus sujud di hadapannya. Turun kau, sopir rendahan. Hardiknya, menendang ban, truk dengan sepatu botas berujung besi. Gilbert hendak membuka mulut, tapi Cubung mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Ia tidak ingin kenek muda itu terlibat lebih jauh. Diam di sini, Gil. Apapun yang terjadi, jangan turun, ucap Cubung lirih namun penuh wibawa. Brahma mendekat ke kaca depan, mengetuk keras berkali-kali dengan helmnya. Aku bilang turun, kali ini lebih keras, lebih menantang. Para anggota moge lain mulai menyoraki, menambah tekanan. Cubung memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan amarah, namun yang ia temukan adalah luka-luka lama yang muncul kembali, penghinaan yang selalu diterima sopir truk di jalan. Akhirnya ia membuka pintu kabin dan turun dengan langkah mantap. Posturnya yang kekar berdiri tegap di depan para moge. Ia bukan petarung, bukan anggota geng manapun melainkan seorang pria yang hanya mempertahankan haknya sebagai manusia. Tatapan matanya berubah menjadi tajam, seperti singa yang tak lagi ingin dikurung. Kau pikir jalan ini milikmu? Tanya Cubung dengan suara berat namun tenang. Brahma mendengus meremehkan. Kalau bukan milikku, milik siapa? Milik kau. Tawa para moge menggelegar. Cubung hanya menatap tanpa gentar. Jalan ini milik siapapun yang mencari nafkah dengan jujur. Jawabannya membuat beberapa anggota moge terdiam sejenak, tapi Brahma semakin beringas. Brahma mendekat lebih dekat, jarak wajah mereka hanya sejengkal. Kalau kau merasa jago, buktikan. Ia meraih kunci motornya lalu menggoreskan ke kaca depan truk Cubung dengan gerakan kasar. Suara gesekan itu seperti pisau yang mengiris harga diri Cubung. Gilbert menjerit dari dalam truk, "Bang, jangan dideemin." Darah Cubung mendidih. Ia mengepalkan tinjunya begitu kuat hingga terdengar bunyi sendi beradu. Dalam hatinya ia sudah melewati garis batas. Ia sadar sepenuhnya bahwa ini bukan lagi soal moge, bukan soal jalanan, ini soal martabat yang diinjak-injak. Pada detik itu, dunia seperti berhenti berputar. Kesabaran yang selama ini ia banggakan akhirnya benar-benar habis. Dan ketika kesabaran habis, keberanian adalah satu-satunya yang tersisa. Brahma yang merasa menang, sekali lagi mempermainkan Cubung. Ia memukul kaca depan dengan sarung tangan besinya, meninggalkan retakan kecil. Hah, cuma segini ketegasanmu. Sopir kok lembek, ejeknya lantang. Anggota moge lain bersiul dan tertawa, seolah Cubung hanyalah badut jalanan yang patut dipermalukan. Cubung merasakan dadanya seperti ditindih beban raksasa, napasnya berat, emosinya sudah berada di ujung jurang. Gilbert di dalam kabin berteriak mencoba menghentikan. Bang,
Jangan lawan, kita bisa rugi banyak. Tahan dulu. Tapi suara Gilbert terdengar jauh di telinga Cubung. Yang ia dengar hanya gema penghinaan demi penghinaan, menggema dalam pikirannya seperti genderang perang yang siap meledak. Brahma kemudian melangkah lebih berani. Ia mengambil rantai baja dari salah satu rekannya. Dengan tatapan penuh kesombongan, ia mengayunkan rantai itu ke kaca depan truk. BRAAK. Kaca depan pecah berantakan, serpihannya berserakan dan beberapa mengenai wajah Gilbert. Darah segar menetes dari pelipisnya. Gil, Cubung langsung menoleh ke arah kabin dengan mata membara. Ketika ia kembali menatap Brahma, yang tersisa hanyalah amarah murni, amarah yang selama ini ia kubur demi menghindari keributan. Tapi malam ini, sudah tidak ada alasan untuk mengalah. Brahma mendekat semakin angkuh, yakin bahwa ia sudah mematahkan mental seorang sopir rendahan. Nah, sekarang aku ingin melihat bagaimana kau menangisi kaca recehan itu, katanya sambil tertawa kasar. Anggota moge lain semakin menggila, menyoraki, memprovokasi. Cubung perlahan melangkah maju, tangan kirinya mengepal, tangan kanannya seperti siap menumbuk apapun yang menghalangi. Tubuhnya bergetar, bukan oleh rasa takut, tapi oleh kekuatan yang telah terlalu lama ia tekan. Kau sudah lewat batas, suaranya rendah namun mengerikan, seperti geraman singa sebelum menerkam. Brahma tertawa, menantang. Mau apa kau? Hah, berani sentuh aku. Dan saat itu juga, Cubung mengayunkan tinju kanannya sekuat tenaga. Pukulan itu tepat menghantam helm Brahma, membuat pemimpin moge itu terhuyung mundur dan hampir jatuh. Hening sekejap, udara seakan membeku. Para anggota moge terdiam tak percaya bahwa seorang sopir truk berani memukul pemimpin mereka. Gilbert hanya bisa memandang dengan mata membelalak, ia tahu. Badai besar baru saja dimulai. Pukulan Cubung yang menghantam helm Brahma membuat seluruh malam seolah terhenti. Asap napasnya mengepul tajam di udara, wajahnya penuh determinasi yang mengintimidasi. Tubuh Cubung tegak seperti tebing yang mustahil digoyahkan, sementara Brahma terhuyung dan harus menopang tubuhnya agar tidak jatuh terjerembab di depan para anak buahnya sendiri. Rasa malu dan marah bersatu menyalakan bara dalam sorot matanya. Anggota moge sontak mendekat, siap menyerbu. Namun Cubung berdiri menghadang, kedua tangannya mengepal kuat hingga otot-otot di lengannya menonjol jelas. Kalau mau main ramai-ramai, aku nggak mundur. Bentaknya dengan suara yang bergemuruh seperti knalpot diesel tua. Kata-kata itu membuat sebagian dari mereka ragu sejenak. Mereka tidak menyangka sopir yang selama ini dipandang rendah punya keberanian sebesar itu. Gilbert dari dalam kabin memandang dengan mata penuh kecemasan. Bang Cubung, hati-hati, teriaknya. Tapi Cubung tak bergeming. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan sekarang, maka selamanya sopir truk akan dianggap tidak punya nyali. Ia bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap sopir yang pernah direndahkan di jalanan. Brahma perlahan melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah penuh amarah yang terbakar harga diri terluka. Berani juga kau? Ya, katanya dengan suara dingin yang menakutkan. Ia melempar helmnya ke tanah, melangkah maju sambil merenggangkan lehernya. Tapi kau akan menyesal. Cubung tak mundur. Aku sudah terlalu lama menyesal karena selalu mengalah, balasnya tegas. Kedua pria itu berdiri berhadapan, seperti dua banteng besar yang siap menerjang. Angin malam meniup deras debu jalanan, mengitari mereka layaknya arena duel yang ditakdirkan. Tiba-tiba Brahma menyerang duluan. Pukulan cepat ke arah wajah Cubung. Brak, terkena telak. Cubung terhuyung mundur, darah keluar di sudut bibirnya. Tapi pandangannya tidak meredup, justru semakin menyala seperti bara api yang disiram bensin. Ia menyeka darah itu dengan punggung tangannya, lalu menatap lurus ke arah lawannya. Lumayan, gumamnya miringkan kepala, lalu menerjang. Tinju Cubung menghantam dada Brahma, disusul sikutan kerahang, membuat pemimpin moge itu hampir terjatuh lagi. Mereka bertarung tanpa teknik, tapi penuh dengan kekuatan dan tekad yang tak bisa ditiru para pengecut bersenjata gengsi itu. Anggota moge yang tadinya menertawakan, kini terpaku. Malam itu, mereka menyadari mereka bukan sedang menghadapi sopir biasa. Mereka sedang menghadapi legenda jalanan yang akhirnya bangkit dari diam. Timbul alias Cubung berdiri tegap di tengah jalan lintas timur yang membara oleh panas matahari. Keringat menetes dari pelipisnya, bercampur amarah yang sudah tak bisa dibendung lagi. Di hadapannya, Brahma, pemimpin moge arogan yang selama ini merasa jalan raya adalah singgasananya, melemparkan tatapan meremehkan. Tak ada senjata, tak ada aturan,
Hanya dua lelaki yang mempertaruhkan harga diri. Maju, tantang Brahma sambil mengepalkan tangan. Tunjukkan kalau sopir truk tak cuma bisa menghindar. Cubung menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama mengalah, jawabnya pelan namun tajam. Sekarang kau rasakan apa arti diinjak-injak. Brahma menyerang duluan. Pukulan keras meluncur ke arah rahang Cubung, namun Cubung menunduk cepat dan membalas dengan pukulan telak ke ulu hati lawannya. Brahma terhuyung satu langkah ke belakang, terkejut mengetahui pria yang ia hina memiliki kekuatan yang lahir dari kerasnya hidup di jalanan. Pertarungan berubah menjadi saling hantam brutal. Brahma mengandalkan teknik dan kecepatan, sementara Cubung mengandalkan tenaga dan ketahanan baja yang ditempa ribuan kilometer perjalanan. Setiap pukulan seperti menumpahkan semua kejengkelan yang selama ini terpendam terhadap kesewenang-wenangan di jalan. Cubung sempat terpukul jatuh, lututnya menyentuh aspal panas, kulitnya tergores kasar. Tapi justru itu yang membuat tatapan matanya semakin menyala. Ia sadar yang ia perjuangkan bukan hanya dirinya, tapi martabat semua sopir truk yang sering dianggap rendah. Dengan sisa tenaga, Cubung berdiri dan menerjang. Pukulan kanan menghantam pipi Brahma keras, cukup kuat membuat helm yang sudah ia lepaskan tadi terjatuh terguling ke aspal. Brahma mundur, wajahnya memerah bukan saja karena sakit, tetapi karena kehormatan yang tercabik. Keduanya terengah-engah, tak ada kata, hanya sorot mata yang saling menantang. Duel ini belum berakhir, dan keduanya tahu, hanya satu yang layak berdiri di akhir pertarungan ini. Di tengah panas aspal dan nafas yang memburu, Cubung berkata lirih namun mantap. Jalanan ini, bukan milik arogan seperti kamu. Dan Brahma membalas dengan tawa pendek penuh kemarahan. Kalau begitu, buat aku jatuh. Pertarungan masih jauh dari selesai. Dan kemenangan bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang berani melindungi martabatnya sampai detak terakhir. Nafas Cubung memburu cepat, bibirnya pecah, darah mengalir dari pelipis hingga ke dagu. Namun tak jauh di depannya, Brahma pun jatuh tersimpuh, memegangi rusuknya yang nyeri hebat akibat pukulan terakhir. Mereka sama-sama babak belur, sama-sama terluka, namun yang berbeda adalah alasan mereka masih berdiri. Cubung bertarung demi kehormatan, sedangkan Brahma bertarung demi ego yang kini mulai runtuh. Suara deru mesin moge lainnya semakin mendekat. Para anggota geng Brahma yang sedari tadi menonton dari kejauhan akhirnya tak tahan melihat pemimpin mereka tumbang. Sudah ini, hajar sopir kampungan itu, teriak salah satu dari mereka. 6 motor besar langsung mengurung Cubung, seperti serigala mengitari mangsa yang terluka. Cubung berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu ia tak mungkin menang jika mereka menyerang bersamaan. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan pernah menunjukkan punggungnya pada ketidakadilan. Kalau kalian pikir aku takut hanya karena kalian banyak, Cubung mengangkat tinjunya yang berdarah, silakan coba. Saat situasi memanas dan nyaris berubah menjadi pengeroyokan, Gilbert, salah satu anggota moge yang sejak awal diam dan tampak ragu, justru mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol rekam, mengarahkan kamera ke wajah teman-temannya lalu ke Brahma yang terkapar. Terus, kalian mau bukti apa lagi kalau dia cuma hobi merendahkan orang? Katanya lirih namun penuh keberanian. Para anggota moge lainnya terhenti sejenak. Mereka tak menyangka ada pengkhianat di antara mereka. Gilbert, matikan itu, bentak salah satu dari mereka. Namun Gilbert justru mengambil langkah mundur, tetap merekam, memastikan semua terekam jelas, siapa yang benar, siapa yang biadab. Cubung memandang Gilbert dengan heran, tak menyangka masih ada nurani yang tersisa di kelompok itu. Gilbert membalas dengan anggukan kecil, seolah berkata, kau tidak sendirian. Anggota moge lain mulai ragu, saling pandang, takut tindakan mereka terekam dan menjadi bumerang besar bagi mereka. Di bawah terik matahari itu, Brahma berusaha bangkit dan berteriak, tapi suaranya melemah. Arogansinya terkikis bersama darah yang menetes dari bibirnya. Cubung berjalan pelan mendekat, bukan untuk menghina, tetapi untuk menunjukkan siapa yang lebih mulia dalam pertarungan itu. Luka ini, kata Cubung sambil mengusap darah yang menetes ke aspal, adalah bukti bahwa kehormatan tak bisa dibeli dengan motor mahal atau suara bising. Ia berbalik, meninggalkan Brahma yang masih berusaha berdiri namun kembali jatuh berlutut. Dan untuk pertama kalinya, Brahma merasakan pahitnya dikalahkan oleh seseorang yang dulu ia sebut rendah. Teriakan moge yang bising itu akhirnya berhenti ketika para sopir truk dari arah berlawanan mulai menghentikan kendaraan mereka. Satu persatu,
Pintu kabin terbuka. Sopir-sopir bertubuh lelah namun berhati baja turun dan berjalan mendekat. Ada yang masih mengenakan sarung sebagai pengganti sabuk, ada yang menenteng kunci roda sebagai simbol profesinya. Mereka tidak bersenjata, tapi keberanian yang mereka bawa jauh lebih tajam dari besi manapun. Mereka telah menyaksikan bagaimana seorang sopir, Timbul alias Cubung, berani berdiri melawan arogansi. Mereka tahu betapa seringnya mereka sendiri dipaksa mengalah, dipaksa diam, dipaksa pasrah dengan perlakuan semena-mena di jalanan. Kini, batas kesabaran itu telah pecah. Sopir bukan budak di jalan. Kami juga manusia. Seruan itu menggema keras, menembus langit terik dan hati yang terbakar dendam. Suara itu bukan hanya untuk Cubung, suara itu untuk seluruh perjuangan yang mereka pikul bertahun-tahun lamanya. Anggota Moge yang tadinya yakin menang jumlah kini merasakan hawa berbeda. Lingkaran sopir-sopir truk itu semakin rapat, berdiri kokoh di belakang Cubung. Mata mereka menyala marah, bukan karena ingin memukul, tetapi karena martabat mereka selama ini diinjak-injak. Gilbert yang masih merekam ikut mundur berdampingan dengan para sopir. Ia tahu, rekaman ini akan menjadi pelindung dan bukti bahwa hari ini bukan soal bentrokan semata, tetapi soal siapa yang pantas dihargai sebagai sesama manusia. Nafasnya bergetar melihat keberanian yang melebihi teriakan knalpot. Cubung berdiri di tengah lingkaran itu, tubuhnya gemetar antara sakit dan haru. Ia tidak pernah menyangka pukulan yang ia layangkan bukan hanya membela dirinya, tapi juga menjadi pemantik perlawanan bagi semua sopir yang selama ini terluka dalam diam. Brahma yang masih jatuh berlutut memandang ke sekeliling. Untuk pertama kalinya ia menyadari, gengsi dan motor mahal tidak bisa membuatnya lebih tinggi dari banyaknya nyawa yang berjuang mencari nafkah di jalanan. Cubung mengangkat tangan lemah namun tegas, memberi isyarat agar para sopir tak terpancing melakukan kekerasan. Hari ini, ucapnya dengan suara serak namun penuh wibawa, kita buktikan bahwa sopir punya harga diri. Dan harga diri itu, tidak akan pernah kalian rebut. Gelombang tepuk tangan dan sorakan menyatu, membuat jalanan yang tadinya mencekam kini berubah menjadi panggung kebangkitan. Hari itu, para sopir tidak lagi berjalan sendiri. Brahma berusaha berdiri, namun lututnya bergetar hebat. Bukan hanya karena pukulan Cubung yang menghantam tulang dan dagingnya, tapi karena pukulan mental yang jauh lebih mematikan. Ia tak pernah menyangka seorang sopir truk, yang selama ini dianggap rendah, bisa membuatnya berlutut di depan orang banyak. Tatapannya terguncang, bukan lagi arogan seperti sebelumnya. Anggota Moge lainnya menatap Brahma dengan ragu dan ketakutan. Mereka mulai memahami kenyataan pahit, kekuatan mereka selama ini hanya bersandar pada intimidasi dan mesin mahal yang meraung keras. Tapi ketika harus berhadapan dengan keberanian yang sungguh nyata, serigala-serigala itu berubah menjadi domba yang kehilangan taringnya. Suara mesin Moge mereka yang biasanya terdengar sombong, kini justru seperti rintihan. Ketakutan saat dihidupkan. Helm-helm mengilap itu tak lagi mencerminkan kebanggaan, melainkan tameng agar mereka tak terlihat gemetar. Jalanan yang tadi mereka kuasai kini terasa begitu asing dan dingin. Brahma memandang Cubung dengan sorot mata yang berubah drastis. Ada kebencian, ada malu, tapi paling nyata adalah rasa inferior yang selama ini tak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan. Dengan suara serak ia berkata pelan namun penuh ancaman. Ini belum selesai, sopir kampungan. Aku akan kembali, dan saat itu, jalanan ini akan jadi nerakamu. Cubung tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak dengan luka-luka terbuka di sekujur tubuhnya, namun tatapannya jauh lebih tegar daripada tubuh para Moge yang masih utuh sekalipun. Diamnya seolah berkata, aku tidak takut. Aku siap. Para sopir truk di belakang Cubung bergerak maju setengah langkah serempak, gerakan kecil yang cukup membuat rombongan Moge mundur panik. Arogansi yang tadi menekan kini hancur seperti kaca helm yang terinjak ban truk. Brahma dan rombongannya melaju pergi, namun kecepatan motor mereka bukan lagi gaya, melainkan pelarian. Debu jalanan mengepul tertinggal di belakang, tapi bukan Cubung yang tertutup olehnya, melainkan harga diri mereka sendiri. Ketika suara raungan Moge itu akhirnya menghilang di kejauhan, para sopir menyadari satu hal besar. Keberanian seorang pria jalanan telah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Dan malam ini, serigala besi pulang dengan ekor di antara kaki mereka. Rekaman Gilbert yang menampilkan duel antara Timbul Cubung dan Brahma langsung meledak di dunia maya. Hanya dalam hitungan jam, video itu tersebar ke grup WhatsApp para sopir, komunitas transportasi,
hingga media nasional yang mulai mengendus fenomena baru, keberanian seorang sopir truk yang menantang arogansi penguasa jalanan. Setiap detik rekaman itu menjadi bukti nyata bahwa selama ini ada ketidakadilan yang dibiarkan terjadi di jalan raya. Komentar demi komentar membanjiri lini massa. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang bangga melihat seorang pekerja jalanan berani melawan. Sudah saatnya moge arogan dikasih pelajaran. Tulis seorang netizen. Hormati sopir. Tanpa mereka, logistik negara lumpuh. Seru lainnya, publik mendadak membuka mata terhadap peran besar sopir truk dalam kehidupan sehari-hari. Nama geng touring moge yang selama ini dilulukan sebagai komunitas elit, kini menjadi bahan gunjingan dan hinaan. Mereka yang dulu pamer gaya dan kecepatan, kini menjadi simbol kesombongan dan kelicikan. Banyak pihak mulai berani bersuara, mengungkap pengalaman buruk mereka dengan geng moge serupa di berbagai kota. Di sisi lain, laporan demi laporan mulai masuk ke aparat berwajib. Rekaman itu menjadi bukti kuat bahwa bukan hanya Cubung yang pernah menjadi korban, tetapi banyak pengendara lain yang selama ini memilih diam karena takut. Jejak digital para anggota moge itu kini menjadi bumerang yang siap menamparkan wajah mereka sendiri. Brahma dan rombongannya merasakan tekanan yang semakin mencekik. Mereka yang tadinya suka pamer dan mengancam, kini mengunci akun media sosial mereka, bersembunyi di balik tembok ketakutan. Tiada lagi sorak-sorai setiap kali mereka melintas, yang ada hanyalah tatapan benci dan cibiran. Sementara Cubung, yang masih terbaring dengan perban menutupi beberapa luka, tak pernah membayangkan dirinya menjadi tokoh perlawanan nasional. Ia hanya ingin diperlakukan dengan adil. Namun tanpa ia sadari, keberaniannya memantik semangat ribuan sopir lain yang selama ini tertekan. Di posko truk yang sederhana, para sopir berkumpul mengelilinginya. Mereka memberikan dukungan, mengucap terima kasih, dan berjanji bahwa mulai hari ini, tidak ada lagi sopir yang akan dibiarkan menghadapi kesewenang-wenangan sendirian. Dan video itu terus menyebar, terus dibagikan, terus diperjuangkan. Suara kecil dari jalanan kini telah berubah menjadi gema yang tak dapat dihentikan. Rekaman viral itu membawa perubahan besar yang bahkan tak pernah Cubung bayangkan. Aparat keamanan mulai menaruh perhatian serius pada keselamatan di jalan lintas timur, jalur vital yang selama ini seringkali dibiarkan menjadi arena kesewenang-wenangan. Patroli rutin diperbanyak, pos pemeriksaan dihidupkan kembali, dan nomor hotline darurat untuk sopir truk disebarluaskan di setiap rest area. Para sopir merasa sesuatu yang baru menyelimuti jalanan, rasa aman. Mereka yang dulu selalu waspada ketika mendengar deru moge di belakang, kini berjalan dengan dada sedikit lebih tegak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa dilihat, dipedulikan, dilindungi. Di berbagai grup sopir, nama Timbul alias Cubung disebut dengan hormat. Kalau bukan dia, kata salah satu sopir senior, mungkin kita masih nunduk tiap kali ada moge lewat. Kehidupan jalanan belum sepenuhnya damai, tapi satu penindas besar telah kehilangan taringnya. Sementara itu, Brahma dan gengnya benar-benar terpukul. Mereka bukan hanya dicemooh publik, tapi juga diwaspadai polisi. Undangan touring dari komunitas lain dibatalkan. Sponsor kecil-kecilan ditarik. Arogansi mereka runtuh satu lapis demi satu lapis, seperti cat mahal yang mulai terkelupas karena panas kenyataan. Ketika mereka melintas, tak lagi ada hormat atau kekaguman. Hanya tatapan dingin dan jarak yang disengaja oleh siapapun yang melihat. Jalanan yang dulu mereka kuasai, kini tidak menyambutnya lagi. Kebanggaan mereka berubah menjadi beban rasa malu. Gilbert yang tadinya hanya anggota minor di kelompok itu kini justru dilihat sebagai saksi kebenaran. Meski ada ancaman dari beberapa mantan rekannya, ia yakin ia sudah memilih pihak yang benar. Lebih baik aku punya musuh yang banyak, daripada punya keberanian yang hilang, ucapnya pada diri sendiri. Cubung, yang masih dalam pemulihan, mendengar kabar-kabar baik itu dari telepon teman-teman seperjalanannya. Ia hanya tersenyum samar. Jalan panjang belum selesai, katanya pelan. Meski tubuhnya lemah, semangatnya justru semakin kuat. Hari itu, di jalan lintas timur, truk-truk melaju tanpa rasa takut, dan moge yang lewat tak lagi berani menantang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, jalan itu terasa seperti milik semua, bukan hanya milik mereka yang merasa berkuasa. Malam itu halaman parkir truk berubah menjadi tempat syukuran sederhana. Lampu-lampu kendaraan dinyalakan mengelilingi Timbul, menciptakan lingkaran cahaya seperti panggung para pejuang jalanan.
Aroma kopi hitam dan rokok kretek bercampur, simbol persaudaraan sopir yang tak pernah terputus. Timbul berdiri di tengah kerumunan, kepala sedikit tertunduk. Wajahnya masih penuh lebam, tetapi matanya menyala dengan ketegasan yang baru. Para sopir mengangkat gelas kopi mereka tinggi-tinggi. Suara mereka menggema lantang. Untuk Timbul, untuk harga diri sopir Indonesia. Timbul menggeleng pelan, menahan haru. Ia mengangkat tangannya, meminta semua tenang. Jangan buat aku seperti pahlawan. Aku cuma capek mengalah terus. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Semua sadar, bukan gelar yang Timbul inginkan. Yang ia perjuangkan adalah hak untuk dihormati sebagai manusia. Lamar, yang berdiri paling dekat, menepuk punggung Timbul kuat-kuat. Kalau tidak ada yang berani memulai, sampai kapan kita diinjak? Sorak setuju pecah kembali. Beberapa sopir yang selama ini selalu takut bersuara, kini menatap dirinya sendiri dengan kebanggaan baru. Timbul menatap mereka satu persatu. Di wajah-wajah lelah itu, ia melihat secercah harapan. Bahwa jalan raya tak lagi hanya medan penindasan bagi mereka. Dan malam itu, di antara deru mesin yang bersiap melanjutkan hidup, sebuah tekad lahir. Sopir bukan budak di jalan. Sopir adalah tulang punggung kehidupan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian yang mengubah segalanya. Jalan lintas timur kini terasa lebih tenang, lebih manusiawi. Para pengendara saling memberi jalan, bukan lagi saling menerkam dengan arogansi. Timbul kembali menjalani hidupnya sebagai sopir truk bawang merah. Meski tubuhnya sudah pulih, bekas luka di wajah itu kini menjadi saksi perjuangan. Setiap kali ia bercermin, ia teringat bahwa diam terlalu lama juga adalah bentuk kekalahan. Di tiap kota yang ia singgahi, para sopir lain menyapanya dengan hormat. Bukan karena ia jago berkelahi, tapi karena ia berani berdiri ketika martabatnya diinjak. Nama Timbul menyebar bukan sebagai provokator, melainkan simbol perlawanan yang benar. Sesekali, anggota geng moge masih melintas dengan knalpot bising. Namun, kini mereka memperlambat laju ketika bertemu truk. Tidak ada lagi tendangan sombong yang memaksa orang menepi. Gilbert masih menyimpan video viral itu di gawainya. Sesekali mereka menertawakan bagaimana takdir mengubah seorang pria biasa menjadi inspirasi banyak orang. Namun bagi Timbul, video itu hanya pengingat bahwa keberanian memiliki harga. Di sepanjang perjalanannya, Timbul mulai memahami bahwa keberanian bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang tetap berdiri ketika seluruh dunia ingin melihatmu jatuh. Mesin truk kembali meraung membawa muatan kehidupan untuk banyak keluarga. Dan setiap putaran roda menjadi doa, agar tak ada lagi mereka yang merendahkan pekerjaan mulia ini. Timbul tersenyum melihat jalanan di depan. Panjang, tapi sekarang bersahabat. Ia menatap jauh ke horizon sambil bergumam pelan. Selama di sini masih ada kaki yang melangkah, aku akan tetap melaju. Tamat tapi perjuangan mereka belum selesai. Karena kehormatan di jalan, harus terus dijaga. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.